وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. تبركا بالقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. صدق الله العظيم. أما بعد. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yang merasa kepalanya belum ditutup, silakan ditutup dulu. Kita ini bukan sekolah pura-pura ya, tapi kita ini sekolah agama yang mendahulukan dan mementingkan adab. Kemudian si masih jelong-jelong bulu dari dulu dengan orang ada sungguh. Pada kenangan kita bersungguh ini lama nabasi rong dari dulu. Kemudian orang bersungguh. Jadi ya cara. Tolong perhatikan adab-adab kita dalam berpakaian. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tuntunan dalam berpakaian itu sudah ada. Bagaimana kita berpakaian yang pantas sebagai seorang muslim sudah ada diajarkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai saja. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya hari ini. Nikmat yang paling tinggi yakni nikmat iman dan Islam. Kemudian setelah itu nikmat sehat dan kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di madrasah kita yang tercinta ini, yang merupakan raudhatun min riyadil jannah. Kalau ada tempat orang menuntut ilmu, tempat muzakarah, tempat kita membaca Al-Quran bersama teman-teman kita, itulah yang dinamakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan raudhah min riyadil jannah. Merupakan salah satu daripada taman-taman surga. Kalau ada raudhah min riyadil jannah di atas dunia ini, pantau. Hendaknya kita mampir. Jangan hanya mampir di warung, di toko, warung kopi dan lain sebagainya. Tapi kita disuruh mampir oleh Rasulullah di mana? Di taman-taman surga yang ada di dunia ini. Taman surga ternyata bukan hanya di alam akhirat, tapi juga ada di dunia. Mana dia taman surga di dunia? Salah satu di antaranya adalah raudhah min riyadil jannah. Apa maknanya? Taman-taman surga. Mana dia taman surga itu? Tempat pengajian, tempat muzakarah, tempat menuntut ilmu, termasuk kita di madrasah ini. Ya, merupakan raudhah min riyadil jannah. Kalau kita ketemu dengan salah satu daripada raudhah min riyadil jannah, hendaknya kita mampir di sana. Ya. Jangan kita jangan kita lewat terus. Ya. Kita berhenti sejenak di sana untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sedang berkumpul, orang yang sedang mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu hadis maupun kitab-kitab ulama, ya, maka di tempat itu akan berkumpullah malaikat-malaikat yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah, ya, di tempat ini khususnya kita sedang bersama dengan para malaikat yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jaga adab kita, jaga sopan santun kita di tengah-tengah majelis, termasuk kita ini di tengah majelis, ya. Jaga adab, etika dan sopan santun kita. Nah, selanjutnya mari kita membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kitab Al-Akhlaqul Bani, kitab tentang adab, tentang akhlak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan tentang Nabi Muhammadun Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Karena kebetulan pada bulan ini kita masih dalam bulan Rabiul Awwal, kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu tujuan, yakni untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada sampai kecintaan kita kepada orang lain, kecintaan kita kepada siapa saja yang bisa mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita penuhi dalam hati kita tamla qalbaka bi mahabbatihi. Ya, hendaknya kita penuhkan dalam hati kita itu rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus cinta kepada beliau? Ya. Karena salah satunya kita perlu cinta kepada baginda Nabi, yaitu karena beliau sangat cinta kepada umatnya. Ya. Kita sebagai umatnya perlu cinta kepada beliau. Kenapa? Karena baginda Rasulullah juga sangat cinta kepada umatnya. Ya. Tidak ada seorang nabi pun yang sangat mencintai umatnya kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana buktinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada kita umatnya? Ya. Bahkan kita yang hidup di akhir zaman, kita ini kenana singgih tuan badai kerja baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikatakan oleh baginda Nabi dengan kekasih beliau, ya, kekasih. Ya. Sedangkan para sahabatnya dinamakan sahabat. Ya. Orang yang pernah bertemu langsung dengan baginda Nabi namanya sahabat. Sedangkan kita umatnya yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah bertemu dengan beliau, namanya kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat banyak bertanya pada waktu itu, ya Rasulullah, apakah kami ini kekasihmu? Kalian ini adalah sahabatku. Sedangkan mereka yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah bertemu denganku, tapi dia beriman kepadaku, maka dia adalah kekasih. Ya. Itulah sebabnya kenapa kita perlu cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kecintaan kita kepada yang lain sampai mengalahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya beliau sangat cinta kepada umatnya? Satu, kita ini
Ini sebagai bukti bahwa Rasulullah cinta kepada kita. Pertama, ketika di akhir hayat beliau, di akhir hayat beliau, ketika mau meninggal dunia, silakan segera merawat budi. Salah satu bukti kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya, ya, diriwayatkan bahwa di akhir hayat beliau, ya, beliau berpesan 3 kalimat, ya, sebelum beliau meninggal dunia. 3 kalimat. Kalimat yang pertama yang beliau pesankan adalah as-salat, as-salat. 3 ini menunjukkan betapa pentingnya dalam kehidupan kita. Sangat pentingnya, jangan kita remehkan. Kita ini 3 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau. Yang pertama apa? As-salat, as-salat, as-salat. Apa kenanya? Dirikan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Inilah ibadah yang terpenting dalam kehidupan kita adalah sholat. Kalau kita pelajari hikmahnya, apa hikmahnya yang namanya ibadah sholat, sangat banyak dan luar biasa sekali, ya, tentang ibadah sholat. Ya. Di antara hikmah dari pelaksanaan ibadah sholat itu apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita kerjakan itu mampu mencegah kita, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Ya. Kalau kita ingin terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar, pelihara sholat, pelihara sholat kita. Kita ini salah satu daripada hikmah pelaksanaan daripada ibadah sholat itu adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Bisa sebagai pembendung, ya, bisa sebagai tabir antara kita dengan maksiat. Ini salah satu hikmah daripada pelaksanaan ibadah sholat itu adalah bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, apa hikmahnya ibadah sholat itu? Ya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap sabar dan tetap mendirikan sholat. Artinya apa? Kalau ada keinginan kita, ada cita-cita kita, arah kemelente, maka perbanyaklah ibadah sholat. Perbaiki ibadah sholat kita. Insya Allah, lamun bagus sholat apa jadi yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sadinnya. Insya Allah mudah kita ulang doa anda, tetapi dengan catatan perbaiki sholat. Tentang ini, ya ibadah yang paling inti di dalam kehidupan kita di dunia sini adalah ibadah sholat. Kalau tidak salah, mungkin saya pernah katakan di kelas 9 atau tidak, ya, mungkin kelas 9, mungkin masih ingat yang kelas 9 laki dan perempuan. Ya. Saya di sana pernah memesankan bahwa siaran ibadah sholat itu luar biasa sekali. Ya. Orang yang tekun dan rajin istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat, pahalanya luar biasa. Lalu sebaliknya, kalau kita meremehkan sholat, apalagi bermain-main di dalam sholat, ingat dosanya sangat besar. Dosakan. Tolong ingatkan. Seperti yang sudah saya pesankan di kelas 9, kalau tidak salah. Ya. Lamun sila ini jenana bagus juga sambil berjorak-jorak. Lagu santung-santung ibadah sholat ini masya Allah. Nah, jangan sholat sambil berjorak-jorak. Lagu Bapak Ibu guru, sekarang dari masjid
ataupun di tempat-tempat sholat berjamaah silai. Ya. Jangan kalian bangga dengan perbuatan salah yang kalian lakukan. Tersebut yang gawe salah malah sedikit geger, sedikit teman, sedikit bangga. Seperti yang telah Pak Guru sampaikan. Lamun santung ibadah sholatnya dengan asing, jangan berjorak. Kenapa? Akibat yang akan kita terima daripada memperbaikan ibadah sholat itu sangat luar biasa. Salah satu di antara akibat tersebut, orang yang suka bermain-main di dalam sholat, kita dengan sekiranya berjorak-jorak mempermainkan ibadah sholat. Apa di akibatnya? Apa di makna? Salah satu di antaranya adalah dengan sinu dan datangin si malaikat maut akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min luar biasa. Luwe akibat-akibat selain itu. Lagu ini si paling dahsyat dan luar biasa dengan sikiran berjorak-jorak mempermainkan ibadah sholat adalah apa? Dia akan mati dalam su'ul khatimah. Mati lagi kenana? Ya dalam su'ul khatimah. Akibat apa ini? Dia mempermainkan ibadah sholat. Ya. Sering Pak Guru sampaikan. Ya, lamun datang mojok masjid berwudu langsung kemudian taek lamun di neman tamat dengan i'tikaf sholat sunnah. Ndak tunu kok beta batur datang masjid ganti batur beta nang jadi beta nang burung beta padahal bagus tak lo bahasa lebalik ini atau le ama pina kulalu sembahyang kulalu sholat geger berarti dengan toa tapi tunggulang ya padahal dia lalu sholat tidak tunggulang dengan toa dengan naga dia berubah singebang dengan toa itu berbalik ina besok kuno sholat besok sejadah kuno sholat geger berarti dengan toa menegakkan berubah nebang dengan langsung beta sungguh beta sejadah tergeger dengan toa. Lagu datang masjid apa gawinnya? Meta batu, meta gen, kain jala si girang menjorak. Ya. Lamun terdatang naik menuju masjid di nulak meta batu, nulak meta kain jala gen. Kumbena, lamun meta kain batu, si girang menjorak di masjid pasti menjorak. Balah, kerang. Para bapak guru berdiri di masjid datang ke salam dengan ngaros-ngaros untuk lingkungi pirang kena sholat jadi terus doang dengan ruku dengan sujud terus doang pegawai artinya apa? Dia ketuk sholat pada pasang pak guru santung-santung ibadah sholat jangan tidak jangan kecorak-corak ya. Lalu di luar masjid kok kita batunya to antian lamun ngetet orang masjid mulak beta batu beta kancang tu beta orang beta kancang tu pikiran bilang seluruh ya kumbena lamun ngebarang utang kancang batu beta nu berjorak watan lamun adik-adik kita yang dari Pak UTK kelas 2 telu tidak ya aku bercorak di rumah lagu ini waktu sanawiyah kelas 9, kelas 8, kelas 7 masih doang menara batu meledak bilin lain sangku dibaca beta batur olah sering kelep-kelep lah ya ingat ya khusus dari masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia di atas dunia adalah masjid. Ndak datang berjorak. Ndak anu ke kemudian Pak Guru. Santung-santung metai karena masjid